intinya ya kalau pengen masuk surga yang serius, gak mau masuk neraka juga yang serius. Kadang kita ini yang seriusnya masuk neraka. Orang kata Nabi suruh kamu jauhi neraka dengan serius, dengan ayo masuk neraka dengan serius. Kon bayarku ya dalam kilo. Satu sih bayarin, ya. Kenapa demikian? Lanjut hadisnya, fainal jannata la yanamu qalibuha. Fainal jannata, karena sesungguhnya surga la yanamu itu nggak pernah tidur. Siapa qalibuha? Para pencari surga. Ya bukan mereka terus makanya. Artinya nggak pernah apa namanya itu. Iya, nggak pernah lalai, nggak pernah bosan. Demikian juga penghuni neraka. Apa orang yang mau menjauh dari neraka, wa innan nar, dan sesungguhnya neraka layanamu, nggak pernah tidur siapa hari dua. Orang-orang yang ingin menjauh dari neraka. Dan kemudian lanjut Rasul, wa innal jannata mahfufatun bil makarihi. Mahfufatan. Mahfufatun sing tukang ngirim pada teko. Wa innal jannata, dan sesungguhnya surga mahfufatun itu dikepung bil makari, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa innal nar, dan sesungguhnya neraka mahfufatun itu dikepung juga bil ladzati wasyahawati, dengan berbagai macam kelezatan dan syahwat, kesukaan. Oleh karena itu, fala tulhiyannakum anil akhirah. Fala tulhiyanna, maka jangan melalaikan sesungguhnya kum kalian anil akhirati, dari akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas ya secara tekstual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk serius. Ya, cuman versi seriusnya jangan terlalu apa kali. Artinya ya kalau pengen masuk surga ya ibadah yang benar, yang wajibnya yang beres, ya, terus ditambah yang sunnah. Kalau nggak mau masuk neraka ya seperti itu. Ya, bolak-balik kayak tadi yang saya sampaikan. Pengen masuk surga, pengen ayo sholat nanti lah, sebentar lagi. Gak mau masuk neraka, gak mau. Ayo. Kalau kian ayo. Yesus kuali. Dan kemudian kalau di riwayat lain, al jannatu hufat bil makari wan naru hufat bis syahawat. Surga itu dikelilingi, dikepung oleh hal-hal yang tidak disukai. Cuma tidak disukainya oleh hawa nafsu. Ya, kalau jenengan ini yang hadir ini hawa nafsunya memang sudah tunduk. Malah senangnya itu kayak gini, aneh. Manusia aneh. Jadi kalau manusia normal ini kayak gini ini nggak senang hawa nafsu. Nggak normal gitu. Ya, jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, sementara neraka itu kebalikannya, dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Intinya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka insya Allah dia akan selamat menuju pintu surga dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wajah fi hadisil akhir, dan datang di hadis yang lainnya. An Nabi Sa'id al-Khudri. Kalau dibaca tadi pakai tabin, an Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id ya. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana sesungguhnya Nabi Kola bersabda Nabi, Yunadi menyeru, siapa munadi, siapa munadin yang menyeru. Ada satu seruan, idza taqala ahlul jannata, apabila ahli surga sudah masuk al-jannata ke dalam surga, analakum, jadi seruannya analakum, sekarang lakum itu tetap bagi kalian, antuhyu wala tamutu, mulai sekarang kalian hidup terus, nggak pernah mati. Tapi nanti di surga, setelah masuk ke surga ada pengumuman para ahli surga, sekarang kalian akan selamanya hidup dan tidak akan pernah mengalami mati abadan selawase. Wa lakum, dan sekarang kalian antasihu, itu sehat terus. Bisa ini. Pengen sehat terus nanti masuk. Ya, kalau di dunia ya penyakitkan itu biasa. Justru yang bahaya itu kalau di dunia nggak pernah, itu bahaya. Iya, dia sadarnya ke Fir'aun sana. Ya. Jadi nanti sehat terus di surga. Wala tasqamu, dan kalian tidak akan sakit abadan selamanya. Wa ana lakum, dan sekarang kalian antasyubu wala tahramu abadan. Kalian akan selalu muda. Berapa tahun penghuni surga umurnya? Seumuran Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah, antara 30 sampai 33. Jadi ini ketuaan. Ketuaan ini. Nggak bisa masuk surga. Terlalu tua. Ya. Jadi nggak usah dipilok rambutnya, nggak usah dipikok. Nggak usah apa, selam alis itu nggak usah. Biar aja. Kalau nanti masuk surga akan kembali muda seusia Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah, dan tingginya seukuran Nabi Adam alaihi salam, ya 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Uang kita sama menyepi yang tutup. Tapi tentu ahli surga wani. Oke, terang saja nanti kita di sana muda lagi bu. Wajahnya sebuah teman pola-pola ya. Dan kemudian wa'ala lakum antan amu fala apa ini? Tabasu, kalian selamanya mulai saat ini akan senang terus, nggak pernah susah abadan. Jadi kalau sekarang lagi susah ya alhamdulillah, berarti normal, sedang berada di dunia. Kalau pengen senang terus itu manusia itu nggak beres itu apa? Ada yang pengen senang terus itu nggak mau susah, itu berarti nggak beres. Akalnya masalah. Ya. Kalau di Al-Hikam itu dikatakan la tastabrib lufu al-aqdar madu tapi hadihidar. Itu kata Ibnu Athaillah. Kalian jangan kagetan kalau sekarang ini banyak sekali akdar. Akdar itu kadrun. Iya. Dari wazan akroma, af'ala, akdaro, akroma yukrimu, ikroman, akdaro yukdiru, ikdaron, fahuwa kadirun wadaka makdurun. Jadi kadrun itu bukan pada guru. Kadrun itu kotoran yang bikin sumpek hati dan pikiran. Makanya kadrunnya memang pasti. Orang-orang yang otak tuh ngores aja. Ya dapat kadrun tuh nggak ada benernya. Bikin jalan tol yang salah, nggak dibikin jalan tol, nah itu kadrun. Iya, bunga paling doang.
Asli itu Pak. Salawatan salawatan. Ya itu kabul. Kalau wajal fa'ala itu yang enaknya kadaro ya guru kadron. Ini kadul itu, cuman kalau di Indonesia kok jadi kadal guru nih. Ya, bukan kadul itu orang yang pikiran dan hatinya kotor. Pokoknya ruwet, orang lain itu nggak ada benar. Jadi jangan kamu kagetan kalau di dunia banyak kadrun, banyak hal-hal yang bikin capek, bikin pusing, bikin sumpah. Madu tapi hati hidup selagi kamu masih hidup di dunia di tempat ini, karena itu sudah menjadi sifat dan karakter dunia. Ya, dunia ini kan gabungan antara karakter surga dan karakter neraka. Kadang seneng, kadang susah. Cuma perbandingannya kira-kira 30-70. Senangnya dunia itu 30%, 70%-nya kadul. Salah satu gajian senang. Wah, langsung ATM sampai rumah. Langsung pusing. Kalau udah begini enggak. Tadi di PT alhamdulillah sampai rumah. Jadi sesaat saja. Nah nanti di surga kalau pengen alhamdulillah terus ya nanti di surga wabilang salaman salam. Jadi senang terus. Tapi riwayat masuk lainnya umpama makan ya, jenis makanan surga itu kita makan singkong itu satu suap kok enak kali. Suapan kedua lebih enak. Makanya tadi mau berhenti. Kalau makanan dunia gue enak kali, suapan pertama, suapan kedua pahit itu. Wadhalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu semuanya diserukan oleh Allah ya kepada ahli surga, antil kumul jannatu, itulah surga, uristumuha, yang aku wariskan itu surga kepada kalian, bima kuntum ta'malun, sebagai balasan apa yang sudah pernah kalian lakukan ya. Atau di ayat lain saya nukilkan ini, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Jadi di surga itu semua dicabut oleh Allah. Dilun-dilun itu dendam, pokoknya yang jelek-jelek hati nggak ada di surga ya. Karena jangan waktu di dunia itu berantem aja sama tetangga, kok tiba-tiba entah gimana caranya di surga ketemu, itu sudah nggak ada lagi, udah damai-damai. Israel kalau Palestina itu kalau dua-duanya masuk surga nggak berantem lagi ya, karena sudah dicabut semua oleh Allah sifat-sifat jelek yang masih ada di dunia. Jadi minta dihimul anhar, mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Waqalu, dan ahli surga menjawab alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ja'at rusulu rabbina bil haq. Jadi alhamdulillah, terima kasih Allah ya sudah diberikan ini. Nah, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Rasul. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fadlu shadaqah. Astagfirullah, 8 kok ke 11, pantesan bingung. 10. Kok tiba-tiba kepada saudara? Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala. Berarti ini hadis
Qudsi. A'dadtu li'ibadiyas sholihin fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbin basyarin. Iqra'u in syi'tum qawluhu ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala ngendikan a'dadtu, aku menyawiskan, menyiapkan, mempersiapkan, menyediakan. Ini dalil surga itu sudah ada. Oke, kalau kata Mu'tazilah surga itu belum ada, tapi Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada. Nah, salah satu dalilnya adalah kalau di ayat Quran itu u'iddat lil muttaqin, sudah disediakan. Berarti sesuatu yang sudah disediakan sudah ada. Dan di hadis ini juga demikian. Aku menyediakan ibadiyas sholihin bagi hamba-hambaku yang sholih fil jannati, di surga. Nanti apa yang Allah sediakan itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar 'ala qalbin basyarin. Sesuatu yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya, sesuatu yang nggak pernah kamu dengar sebelumnya, bahkan sesuatu yang nggak pernah bisa kamu bayangkan oleh hatimu. Ya. Ada pernah lihat bangunan dari emas perak semua? Belum. Kalau mobil ada, di sana di Dubai itu konon banyak mobil-mobil anak sultan itu emas semua. Tapi kalau rumah enggak. Ya. Jadi batu batanya itu dari emas, lantainya dari emas, kerikilnya itu lintang berlian. Lalu dibuka di kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, bab sifat surga, kerikilnya itu lintang berlian. Misalkan bayangkannya bagaimana? Nah, di sini, boro-boro punya, melamun pun nggak berani. Di surga kerikil itu nggak ada harganya. Makanya kalau orang yang bisa maksud surga bahaya orang yang surga. Ya, bisa-bisa buka pasar bumi, pasar akik. Jadi nggak bisa dibayar. Tempat sematinya ahli surga lebih indah dibanding dunia dan isinya. Baru tempat sematinya. Ya. Kalau mau kamu silakan baca ayatnya, kata Nabi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini senokal ini gerombolan bidadari dalam. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak akan tahu siapa nafsu manusia, siapapun mal kepada apa ukhfiya yang disembunyikan lahum bagi mereka, bagi manusia tadi min qurrati a'yun, dari bidadari. Ya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang sudah kamu lakukan di dunia. Jadi umpama cerita bidadarinya pun nggak kebayang. Dari jumlahnya saja sudah nggak masuk akal. Yang paling terakhir masuk surga berapa bidadarinya? Pelayannya 70. Itu yang paling terakhir. Dan suruh potong kuku sampai berapa? 20. Masih sisa? Suruh apa coba yang 50? Ya, itu saja sudah bingung sampai mau suruh apa hukumnya pelayan 70. Dan gak butuh pelayan, baru melamun saja sudah datang. Jadi tugas pelayan suruh ngapain coba? Bisa dilamunkan. Dan ini sangat logis. Artinya Rasul mengatakan 70 itu betul-betul 70. Cuma kita bingung mau disuruh apa.
nggak usah niru pelayan. Saya kan ya Allah pengen singkong, ini langsung ada. Nggak usah pelayan singkong, nggak bisa. Ini 70 belas nggak kepake. Terus apa? Si ayunya popolan, si buatannya popolan nggak kepake. Ya kalau mau nggak dipakai itu kan udah kamu diam saja kan. Terus luasnya itu yang paling terakhir masuk surga 10 kali lipat alam dunia, alam semesta. Yang paling terakhir, yang habis seminggu di neraka itu 70 tahun kan, itu yang paling terakhir. Sampai malaikat Maliknya kaget gitu ya. Itu silakan. Kalau kamu mau, ya silakan. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang aku sembunyikan, kata. Monggo ini kopi. Jangan protes ya, aku lagi ngaji sampai nggak usah protes. Menolong. Kemudian lanjut, fainal jannata syajaratun law yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqtauha. Di surga ada satu pohon yang mana jika pohon itu ditempuh dengan menggunakan kendaraan, kalau ada kendaraan muteri bayangannya, ini pohon nih ada bayangannya. Kalau ada orang naik kendaraan mengitari bayangan pohon tersebut, maka di riwayat ini dikatakan layak tauha mi'ata amin, 100 tahun itu nggak selesai. Ya, ada satu pohon yang luar biasa besarnya. Maka kalau kamu mau silakan baca dalilnya, kata Nabi, wadilin mamdudin wa ma'in masrubin wa fakihatin katsiroh.